memperkuat ruhiyah kita, doa kita semakin mustajab, insya Allah semakin banyak yang bisa terjadi, karena la yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Kalau doa kita mustajab itu luar biasa ya, jelajahnya tembus waktu, jarak, itu tidak ada apa-apanya dengan kekuatan doa. Doa itu wakil ibadah, saripatinya ibadah. Kita harus lebih kuat mengandalkan doa daripada sekedar nasihat, karena doa itu benar-benar mengandalkan Allah. Kalau nasihat biasanya ya mengandalkan diri. Kita penting sekali untuk mengevaluasi kualitas ibadah dan doa kita. Kalau kita ingin anak-anak soleh, anak saya tidak mau pesantren, tidak mau belajar agama, ya kita bisa doa supaya Allah membolak-balik hati. Anak saya main HP terus, kita bisa doa ya. Kita jarang menggunakan kekuatan doa untuk agar anak bisa berubah cita-citanya, agar anak bisa berubah keinginannya. Karena doa itu mukhli ibadah, saripatinya ibadah, dan doa itu senjata bagi umat orang yang beriman ya. Nah itu 4 di antaranya ya, kalau kita ingin plus. Kalau ditambah yang kelima itu adalah jaga makanannya harus halal. Harus halal, thayyib, jangan sampai memakan yang tidak halal ya. Kalau kitanya baperan ya sudah, capeklah hidup ini. Jadi kenapa kita banyak tersinggung? Karena kitanya banyak berharap dari orang lain, ingin orang lain hormat, baik ke kita. Udah, itu wilayah mereka. Jangan banyak berharap dari makhluk. Nanti WA nggak dijawab juga marah, dikit-dikit tersinggung, salah wah, karena kita banyak berharap dari makhluk, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati. Makin banyak berharap dari makhluk, makin banyak luka di hati kita ya. Udah, urusan kita berharap dari Allah aja ya, karena Allah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Ke makhluk kita yang berbuat baik, bukan yang berharap. Ada masalah, siapalah, cuman seperti kayak gini, ya, bosan kan dengarnya juga gini lagi, nggak boleh kekunci oleh seorang aja. Harus berani membuka. Memang kalau sudah senang ke ilmu tentang Allah, tentang pasti pasangannya ilmu tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati. Nah di YouTube juga banyak ya. Memang nanti kita bisa diuji oleh Allah. Jadi ini kok gini ceramahnya. Tapi ceramah itu tidak cukup hanya ilmu tauhid. Banyak ilmu-ilmu lainnya yang harus kita tahu. Ilmu fikih, ilmu sejarah ya banyak. Jadi kita cari ilmunya. Tidak ada satupun penceramah yang sempurna. Sebagaimana yang sedang ceramah ini, wah banyak sekali kekurangannya. Jadi jangan fokus kepada hal yang tidak cocoknya dalam cara, tapi kalau ilmunya bagus, kata itu juga kalau telur walaupun dari pantat ayam ya terima gitulah ya. Ya memang pertamanya harus tekad ya, bahwa kita ingin jadi orang yang berzikir, kemudian minta ke Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus minta ke Allah supaya dimudahkan jadi ahli zikir,
terus cari ilmunya, kemudian kita buat programnya, harus pakai program ya. Pokoknya pada subuh saya harus zikir, pada asar harus zikir, dan dibuat program ini benar-benar disiplin. Kalau enggak nanti ada hukuman kita buat untuk diri sendiri. Aduh, saya nggak zikir soleh, sedekah 100.000 misalkan. Nah, sehingga kita disiplin, dan Allah melihat tekad kita, Allah mendengar doa kita, Allah juga tahu kita bikin program, dan Allah tahu kita lagi berusaha menjalankannya. Asal ikhlas ya, bukan untuk dipuji orang. Insya Allah nanti bisa ditolong Allah, kita bisa zikir. Intinya kita bisa zikir dengan baik ya, adalah dengan pertolongan Allah. Jadi jangan merasa kalau satu sudah disepakati akan begitu terus. Oh tidak ya, sangat banyak yang membuat orang turun naik imannya, sebagaimana kita juga orang tuanya ya. Kalau suatu saat ada pelanggaran, kita duduk lagi bahas kenapa terjadi pelanggaran, gimana supaya tidak melanggar, apa sanksinya kalau melanggar, disepakati. Jadi memang tidak ada yang ideal, tidak sekaligus semuanya jadi patuh, jadi 100% baik, nggak itu ya. Memang ideal begitu, tapi faktanya iman itu turun naik. Bukan hanya anak, kita juga begitu, orang tuanya, saya juga begitu ya, turun naik iman ini. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ya lanjut, jadi tetap dengan suasananya, suasana tidak emosional, itu intinya ya. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.